Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hidup Pokok. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini saya akan membahas tentang tema 2 untuk kelas 6, subtema 1, rukun dalam perbedaan untuk pembelajaran 1. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku bangsa yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Tahukah kamu kapan proklamasi kemerdekaan dikumandangkan? Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib untuk mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dyah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gofar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, setelah membaca teks di atas, berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut ini. Di sini sudah tersedia beberapa kata tanya, yaitu apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Berikut contohnya. Kita bisa membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu ya. Yang pertama, apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah tonggak sejarah perjuangan bangsa yang telah lama dilakukan untuk dapat terbebas dari belenggu penjajah. Pertanyaan yang kedua adalah mengapa? Mengapa proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945? Karena pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan dikarenakan Jepang menyerah kepada sekutu. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa? Siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Selanjutnya, bagaimana? Bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung? Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks, kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan? Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir adalah di mana? Di mana lokasi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56.
Seperti yang kita tahu, proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Berikut ini adalah beberapa makna penting proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara Eropa hingga Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil perjuangan dari para pahlawan. Yang kedua, makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah pengakuan dari dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Kemudian, makna yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Dengan pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Makna yang keempat yaitu perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri, yang tidak tergantung kepada negara lain. Makna yang keenam adalah tonggak sejarah Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Sekarang giliran kamu. Apa sih makna proklamasi kemerdekaan Indonesia menurut kamu? Nah, tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurut kamu. Di sini saya sudah menuliskan makna proklamasi kemerdekaan menurut saya ya. Yang pertama adalah bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa dan meyakini bahwa kemerdekaan yang diterima adalah berkat dari Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, menaikkan martabat bangsa, awal perjuangan baru sebagai akhir penjajahan, dan sebagai tonggak sejarah lahirnya negara Republik Indonesia. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Dan masih ingatkah kamu kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya adalah, apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan loh. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Tahukah kamu bunga teratai? Nah, tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Berdasarkan bacaan di atas, sekarang giliran kamu untuk mengisi peta pikiran tentang bunga teratai berikut ini. Seperti tugas yang telah lalu pada peta pikiran proklamasi kemerdekaan, kita harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu.
Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan anugerah dari Tuhan. Demikian tadi pembahasan tentang materi tema 2, pembelajaran 1 untuk kelas 6. Semoga bermanfaat.